Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rislaini, NIM 105170593. Nah, video saya kali ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Nah, Bapak sudah memberikan dua soal. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan asas-asas keuangan negara. Yang pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Nah, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dapat dipahami, keuangan negara ini merupakan harta kekayaan milik negara yang dipergunakan untuk kepentingan menjalankan hak dan kewajiban dari negara. Yang selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pengelola keuangan negara. Langsung saja, ruang lingkup keuangan negara yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang ketiga, kewajiban negara. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Nah, di sini pemerintah menyediakan pelayanan bagi masyarakatnya dengan secara gratis karena merupakan hak bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan. Yang ketiga, penerimaan negara dan pengeluaran negara. Dalam keuangan negara pastinya ada penerimaan yang diterima oleh negara dan ada pengeluaran yang nantinya akan dikeluarkan oleh negara untuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, sama halnya dengan yang saya jelaskan tentang penerimaan negara dan pengeluaran negara. Yang selanjutnya, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, baik berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. Selanjutnya, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah atau kepentingan umum. Yang selanjutnya, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. Yang terakhir, yang akan saya jelaskan, kekayaan pihak lain sebagai dimaksud kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga atau perusahaan negara atau daerah. Poin ketiga yang akan saya jelaskan adalah asas-asas keuangan negara. Nah, asas keuangan negara yang pertama yaitu asas tahunan, yaitu anggaran negara dibuat secara tahunan yang mendapatkan persetujuan dari badan legislatif yaitu DPR. Yang kedua, asas universal atau kelengkapan. Nah, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, asas kesatuan, yaitu semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto yang dibakukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Yang keempat, asas spesialitas masyarakat bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten. Selanjutnya, asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu setiap penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan kinerja organisasinya atas keberhasilan atau kegagalan program yang telah dijalankan. Selanjutnya, asas profesionalitas, yaitu
pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tangan yang profesional. Selanjutnya asas proporsionalitas, yaitu pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, proporsional ini maksudnya itu anggaran yang dikeluarkan itu sesuai dengan proporsional, atau anggaran ini harus dilakukan pertama kali sesuai dengan prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya asas keterbukaan, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta hasil pengawasan. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dalam keuangan negara, yaitu asas keterbukaan, karena ini asas keterbukaan ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui kemana sih atau apa sih yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan keuangan negara. Nah, seperti itu. Yang terakhir, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Maksudnya, asas ini diberikan kepada pemeriksa keuangan, tidak ada intervensi dari pihak lain untuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Lanjut, pertanyaan yang kedua, menanggapi pandemik atau virus COVID-19, pada saat ini pemerintah sudah mengalokasikan dana-dana yang bisa dipergunakan seperti dana pilkada dan dana desa. Nah, apakah ini sudah tepat atau belum? Menurut saya, kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah menanggapi pandemi COVID-19 ini sudah sangat tepat dengan mengalokasikan dana desa dan dana pilkada untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Karena penanganan pandemi ini merupakan tugas yang harus menjadi prioritas pemerintah pada saat ini. Mengingat pandemi COVID-19 ini sudah hampir menyebar di seluruh Indonesia. Maka segala upaya yang dapat dilakukan untuk melawan wabah pandemi ini, salah satunya itu mengalokasikan dana pilkada dan dana desa. Tentunya dalam penanganan COVID-19 ini membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Maka pengalokasian dana desa dan dana pilkada sangat tepat, karena dana desa dan dana pilkada pada awalnya memang diperuntukkan untuk masyarakat atau kepentingan umum. Nah, sedangkan yang kita ketahui, pandemi ini mengancam setiap lapisan masyarakat, mengancam kehidupan yang akan selanjutnya. Pada saat ini yang kita ketahui, social distancing yang dilakukan besar-besaran oleh pemerintah itu membatasi gerak dari masyarakatnya. Nah, tentunya akan berakibat pada perekonomian masyarakat di Indonesia. Nah, pemerintah harus cepat tanggap menanggapi wabah pandemi virus corona ini. Nah, menurut saya ini merupakan PR yang sangat PR bagi pemerintah yang sangat susah untuk dipecahkan. Nah, untuk itu pemerintah harus cepat agar perekonomian di Indonesia itu pulih kembali. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.